Sri Bungatanju. Kerajaan ini dipimpin oleh ratu yang bernama Cisima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan yang dikenal dengan Putri Duyung. Dari ketujuh putri tersebut, Putri Ursulah yang paling cantik namanya Putri Mayasari. Putri Mayasari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya bagus sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, hidungnya merah bagaikan bulan bintang, dan alisnya bagaikan seni urip. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang berbincang di depan kerajaan. Kalian, adik-adikku, sungguhlah cantik dan rupawan. Kakakku Mayang Kemuning, kau memiliki rambut panjang yang hitam dan lembut. Mayang Kamboja kakakku, kau memiliki mata yang indah. Mayang Lili, kau memiliki suara indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau mempunyai kepintaran seperti ibunda. Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ibunda. Terima kasih kakak-kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena asyik berbincang dan tak menyadari ada beberapa sepasang mata yang melihat mereka yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala. Dan para pengawalnya, mereka mengamati putri-putri tersebut di balik semak-semak. Secara diam-diam, putri yang terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayasari. Aduh, terutama sekali mereka. Ya, pangeran benar. Mereka adalah putri-putri dari kerajaan Sri Bungatanju, pangeran. Ya. Dumai di situ. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada Putri Mayasari, karena itu sang pangeran ingin berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran pergi untuk menemui ibundanya, yaitu Ratu Melani. Pangeran mengutus ibundanya untuk memberikan tepak sirih ke kerajaan Sri Bungatanju. Hai bundaku, hamba ingin berbicara kepada engkau. Ada seorang putri cantik dari kerajaan seberang. Aku menginginkannya, ibundaku. Jadi ibundaku, tolong antarkan mas tapak sirih ini sebagai pinanganku kepada kerajaan Sri Bungatanju. Wahai anakku, siapakah putri yang engkau sukai itu? Keturunan dari kerajaan Sri Bungatanju, ibunda. Putri keberapakah anakku yang engkau sukai itu? Puji ibundaku, aku sangat menyukainya. Baiklah anakku, akan kau antarkan tapak sirih ini kepada ibu dari putri yang engkau sukai itu. Terima kasih, bunda. Pergilah Ratu Melani dengan kedua pengawal Empang Kuala ke kerajaan Sri Bungatanju. Sesamanya di kerajaan Sri Bungatanju, Ratu Melani beserta 2 pengawal Empang Kuala disambut baik oleh Ratu Cisima. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan seberang. Apa maksud Ratu datang kemari? Maksud saya datang kemari yaitu atas perintah dari anak saya Empang Kuala untuk memberikan tepak sirih ini sebagai pinangan untuk salah satu putri ratu. Putri yang manakah? Kami mempunyai 7 putri, wahai ratu. Bisakah kami melihat ketujuh putri ratu? Baiklah, Dayang, tolong bawa ketujuh putriku ke sini. Baik, ratu. Inilah ketujuh putriku. Baiklah, putri tujuhku, perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, nama saya Putri Mayang Kemuning. Saya suka menjahit dan merajut. Putri kedua, nama saya Putri Mayang Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga, nama saya Putri Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat, nama saya Putri Mayang Anggrek. Saya suka menari. Saya putri kelima, saya Mayang Kamboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam, nama saya Putri Mayang Lili. Saya suka membaca. Saya putri ketujuh, nama saya Putri Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya, manakah yang ratu inginkan untuk menjadi menantu ratu? Sebenarnya anak saya Empang Kuala ingin sekali meminang putri bisu ratu, yaitu Putri Mayang Sari. Bagaimana ya ratu? Mengapa ratu? Maaf ratu, kami tidak bisa menerima pinangan ratu. Mengapa begitu ratu? Kami bermaksud baik untuk meminang putri bisu ratu. Saya paham maksud ratu, tetapi
kerajaan Sri Bunga Tanjung Putri tertualah yang berhak pinangan terlebih dahulu. Tidak bisa, Ratu. Sekali lagi saya memohon maaf kepada Ratu. Dengan perasaan yang kecewa, Ratu Melani dan kedua pengawal Empang Kuala pun segera pergi meninggalkan kerajaan Sri Bunga Tanjung dan kembali ke kerajaannya. Sampainya di kerajaannya, kedua pengawal Empang Kuala bergegas untuk menemui Empang Kuala dan segera memberitahu kepada Empang Kuala. Mengapa kalian membawa kembali ketua Asir itu? Ampun Baginda, kami tidak bermaksud mengecewakan Baginda. Keluarga dari kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia untuk menerima pinangan dari Baginda. Apa? Pinangan saya ditolak oleh kerajaan Sri Bunga Tanjung. Tapi mengapa? Berikan saya alasan yang lebih jelas. Baik Baginda, saya akan menjelaskan kepada Baginda mengapa pinangan Baginda ditolak oleh kerajaan Sri Bunga Tanjung. Cepat, jelaskan kepada saya. Kerajaan Sri Bunga Tanjung tidak ingin jika putri bungsunya yang dipinangkan terlebih dahulu karena adat yang ada di kerajaan itu Baginda. Saya tidak peduli dengan adat yang ada. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil pasukan yang lain. Saya ingin menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung karena telah menolak pinangan saya. Baik Baginda. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tidak bisa dikendalikan lagi. Sang Pangeran Empang Kuala pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sementara itu, di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Cicima yang menyadari ada banyak sekali panglima dan pasukan dari kerajaan Ratu Melani itu pun langsung menyadari bahwa akan ada peperangan yang cukup besar di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Anak-anakku, kalian harus segera melarikan diri untuk bersembunyi di goa yang berada jauh di kerajaan ini. Tapi mengapa, Ibu? Iya Ibu, mengapa? Ada banyak sekali panglima dan pasukan dari kerajaan Ratu Melani untuk menyerang kerajaan kita, anak-anakku. Baiklah Ibu, kita akan segera pergi untuk bersembunyi di goa yang jauh dari kerajaan. Mayang Kemuning, anakku, ibu berpesan kepadamu, wahai anakku, untuk menjaga keenam adikmu. Ibu juga akan memberikan bekal kepada kalian untuk 3 bulan ke depan, wahai anakku. Baiklah Ibuku, kami pamit untuk meninggalkan kerajaan. Hai kakakku, sampai kapankah semua permasalahan ini akan berakhir? Aku mengkhawatirkan ibunda, wahai kakakku. Semoga saja tidak lama Ibu, dan saya yakin kalau Ibunda pasti baik-baik saja. Tetapi kakakku, saya takut karena bekal yang disediakan ibunda hanya cukup untuk 3 bulan saja. Aduh, bagaimana ini, wahai kakak-kakakku? Semua pasukan Empang Kuala lalu keluar dari wilayah kerajaan Sri Bunga Tanjung dan langsung bergegas kembali untuk melapor kepada Pangeran Empang Kuala. Setibanya pasukan Empang Kuala, mereka langsung melaporkan hasil peperangan di bulan ini. Kehancuran itu mengakibatkan kelaparan kekayaan kerajaan Sri Bunga Tanjung, Baginda. Saya suka kerja kalian. Nampaknya saya akan menyusun rencana lagi. Jika Cicima tetap saja menahan anaknya untuk saya nikahi. Suasana di kerajaan Sri Bunga Tanjung semakin memburuk dan Cicima sangat gelisah memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya. Serta di samping kegelisahan yang dialami Cicima, datanglah Pangeran Empang Kuala beserta pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung dan ia langsung menghadap kepada Cicima. Bagaimana Cicima? Setelah engkau melihat semuanya yang terjadi, apakah engkau masih yakin mempertahankan putri bungsu itu? Wahai pangeran, aku tidak akan menyerahkan putri bungsuku kepadamu sebelum anakku Mayang Kemuning dipinang oleh seorang pangeran. Adat tetaplah adat, pangeran. Kan, baiklah Cicima yang terhormat. Jika itu mau, lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Wahai kakak-kakakku, bagaimana ini? Kita sudah 2 bulan di sini, tetapi ibunda tak kunjung kemari. Benar, dan stok makanan kita hanya tersisa beberapa hari lagi. Sedangkan kita semua tak mungkin keluar untuk mencari makanan, wahai kakak-kakak. Tenanglah wahai adik-adikku, Ibunda pasti akan
melakukan peperangan yang cukup besar. Pada akhirnya semuanya pun tidak ada yang menang maupun kalah karena sama-sama habis dan tersisa di kerajaan Sri Muladani. Di dalam goa, 7 putri sudah sangat-sangat lemas karena sudah beberapa hari tak makan apapun hingga tubuh mereka sangat kurus. Kakak-kakakku, aku sangatlah lapar dan kepalaku pusing sekali, wahai kakak-kakakku. Aku sudah tidak kuat lagi, Kak. Bersabarlah, wahai adik bungsuku. Mungkin sebentar lagi ibunda akan tiba untuk menjemput kita. Hari mereka berharap akan kedatangan ibunda untuk menjemput mereka di gua. Namun lama-kelamaan itulah hanya sebuah harapan kosong yang tak akan pernah terjadi kembali. Mereka pun tak kuat menahan lapar dan akhirnya pun ketujuh putri maya tersebut mati kelaparan di dalam gua. Berjarak 2 hari kematian putri-putrinya, Cisima mendatangi goa itu. Namun betapa terkejutnya Cisima melihat semua putrinya yang tak bernyawa. Cisima pun menghampiri mereka dan memeluknya dengan menangis terseduh-seduh.